Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang cara menulis dengan metode kolaborasi. Biasanya kan kalau kita menulis itu kita menulisnya di Word, Microsoft Office ya, Word ini. Kita menulis secara terpisah. Ini Word yang pertama, ini Word yang kedua. Nah, kendalanya jika kita menggunakan metode seperti ini nanti tulisan kita di Word pertama, misalnya penulis pertama, ini misalnya penulis kedua, nanti kemudian kalau digabungkan jadi tulisannya itu terlihat kalau dibaca itu kasar karena semacam kita menempel. Jadi dua tulisan ini digabung jadi satu tulisan. Nah, hasil gabungan ini biasanya kalau dibaca itu masih kasar. Kalau kasar itu kayak terlihat gapnya itu. Nah, dan sedikit memakan waktu. Kenapa sedikit memakan waktu? Karena penulis pertama ini punya kesibukan tersendiri, penulis kedua juga punya kesibukan tersendiri. Nah, ini biasanya memakan waktu untuk bisa digabung menjadi satu artikel. Nah, bagaimana untuk mensiasati ini? Untuk mensiasati ini kita memanfaatkan Google Dokumen namanya. Nah, Google Dokumen yang mana di dalam Google Dokumen itu ada fitur dikte, typing voice. Apa itu fitur dikte? Jadi fitur dikte itu dikte atau typing voice. Typing voice. Jadi kita mengetik itu tidak lagi menggunakan keyboard. Laptop mengetik dengan suara. Jadi kita cukup bersuara, maka secara otomatis Google Dokumen itu akan mengetik apa yang kita bicarakan. Nah, kalau dalam aplikasi Word itu kita mengetiknya manual menggunakan keyboard. Nah, kalau di Google Dokumen itu bisa dengan menggunakan suara. Dan kita bisa kemudian sharing dalam satu dokumen ini, dokumen ini kita bisa bagi ke penulis lain. Jadi di sini bisa terlihat oleh banyak penulis. Jadi misalnya nanti penulis pertama menulis tentang bagian pendahuluan, penulis kedua menulis tentang metode. Jadi di dalam satu file ini bisa diketik oleh banyak penulis dalam waktu dan tempat yang berbeda. Jadi misalnya penulis pertama ada di Jawa, penulis kedua ada di Sulawesi Selatan, penulis ketiga di Sulawesi Tenggara. Nah, itu bisa mereka menulis dalam satu dokumen tanpa harus seperti yang saya jelaskan sebelumnya terpisah-terpisah. Ini dokumen tersendiri, ini dokumen tersendiri. Nah, kalau di Google Dokumen ini ada fitur share atau berbagi, sehingga banyak penulis itu bisa bekerja dalam satu dokumen. Nah, untuk lebih jelasnya saya langsung praktekkan saja. Di sini karena saya menggunakan satu laptop agar bisa terbaca dua akun email, karena akan menggunakan akun email, maka saya menggunakan dua software browser, yaitu Google Chrome dan Firefox. Ini yang Google Chrome, ini yang Firefox. Tujuannya apa? Agar kelihatan betul-betul bahwa di sini penulis pertama, yang di Firefox penulis kedua. Nah, ini misalnya di penulis pertama, itu saya sendiri. Saya akan berkolaborasi dengan penulis kedua. Penulis pertama ini emailnya itu kartianom@gmail.com. Ini akun emailnya.
Sementara penulis yang kedua itu akun emailnya itu kartianom.2018@student.uny.ac.id. Jadi ini dianggap dua penulis yang berbeda, ya. Oke, sekarang saya mulai dulu, fokus di Google Chrome ini. Nah, di sini kalau pertama kali kita membuka Google Chrome, jika sudah di setel atau disetting secara default, maka tampilannya seperti ini. Nah, kita tinggal mengklik ini Google aplikasi. Jadi ini tinggal diklik, nanti akan kelihatan fitur-fitur yang ada pada Google, yaitu ada banyak, ada Gmail, ya, ada Google Drive. Nah, kita lihatnya di sini Google Dokumen, Google Docs. Ini tinggal diklik, ya, ini tinggal diklik. Ini tinggal diklik, kita tunggu. Nah, tampilannya seperti ini. Jika, ini harus diperhatikan, jika kita membuka dokumennya itu dokumen baru atau dokumen kosong, ini saya klik ya, dokumen kosong, maka ada satu kekurangan, yaitu diktenya, fitur dikte atau typing voice-nya itu yang mengetik dengan suara itu tidak muncul. Dia ada di alat, kalau bahasa Inggrisnya itu tools. Ya, jadi kalau yang settingan bahasa Google Chrome-nya itu bahasa Inggris, maka dia di tools. Jika kita klik ini, ya, maka di sini fitur dikte atau typing voice-nya tidak ada, ya, tidak nampak, sehingga kita tidak bisa mengetik dengan suara. Nah, solusinya seperti apa? Solusinya adalah jangan memulai tulisan itu dengan file kosong, tetapi mulailah, saya kembalikan dulu, dengan resume, ya, resume yang ini, terserah yang mana, bisa dengan resume Coral. Misalnya saya resume yang ini ya, Coral. Ini tinggal saya klik, kita cek dulu apakah ada fitur diktenya tidak. Ini kita klik alat atau tools. Nah, fitur diktenya ada. Nah, ini ini tinggal saya Ctrl A, kemudian saya delete untuk kosongkan. Oke, ini sudah kosong. Nah, di sini ini nama file, ini kita bisa ganti, tapi resumenya ini jangan diganti, ya, ya. Atau biarkan saja seperti ini resume, karena kalau diganti nanti malah di Google Dokumen di penulis yang lain itu malah tidak terlihat alat untuk diktenya itu. Nah, oke, di sini saya akan menunjukkan, misalnya saya biarkan saja resume ya, nanti tinggal disesuaikan. Di sini misalnya saya akan buat, saya akan share dulu. Ini misalnya saya buat dulu templatenya, pendahuluan, kemudian metode, hasil. Misalnya itu saja dulu, ya. Misalnya itu saja dulu. Nah, ini saya akan share ke penulis kedua yang ada di Firefox ini. Saya tinggal klik bagikan. Nanti kemudian saya ketik emailnya, Kartianom. Nah, ini ya, Kartianom.2018 ini ya. Nah, kemudian saya kirim pesan. Nah, kita harus mengirimkan pesan kolaborasi. Ayo kolaborasi. Setelah itu kirim. Setelah kirim, nanti penulis kedua kita pindah di sini ya, di layar yang kedua. Saya buka email, nanti akan muncul. Nah, ini Kartianom, dari email ini masuk pesannya, ada resume undangan untuk mengedit. Ini tinggal diklik. Ini ada pesan, ayo kolaborasi. Kita tinggal klik buka dokumen. Klik buka dokumen. Nah, di sini sudah ada berubah 2 orang, jadi ada 2 orang. Nah, ini Kartianom MPD itu yang ini. Nah, di sini kelihatan Kartianom 2018.2018 juga kelihatan bahwa kursor saya, kursor yang penulis kedua ini ada di sini ya.
pendahuluan. Kalau saya geser ke metode, maka nanti di sini berubah ya kan? Bisa dilihat perubahannya. Begitupun sebaliknya, kalau saya yang penulis pertama kursornya ada di pendahuluan, maka di sini juga kelihatan Kartianum MPD ada di pendahuluan. Oke, paham ya? Nah, misalnya si penulis pertama ini menulis di bagian pendahuluan, nanti akan terlihat perubahannya di layar si penulis kedua. Oke, misalnya ini ya, saya menggunakan alat typing voice dictate. Ini saya klik ya, jadi saya tidak menggunakan keyboard. Saya tidak menggunakan keyboard, saya menggunakan suara. Di sini ada pilihan bahasanya banyak, tinggal disesuaikan mau bahasa Jawa, bahasa Melayu, bahasa Sunda boleh. Saya menggunakan bahasa Indonesia. Setelah itu ini tinggal klik, kalau mau mulai mengetik dengan suara tinggal ini diklik. Artikel ini ini karena banyak suara yang sehingga agak susah dideteksi suara. Ini paling enak. Ini saya menggunakan ini ya. Saya menggunakan suara. Jadi yang tertulis, yang terketik ini, yang terlihat di layar ini saya tidak menggunakan keyboard, tetapi saya menggunakan suara. Jadi apa yang saya katakan, ini langsung diketik otomatis. Baik di layar pertama maupun di layar Firefox penulis kedua, ini terlihat perubahan apa yang diketik di penulis pertama akan terlihat. Oke, nah, Kartianum MPD menulis ini titik. Jadi ketika saya menulis titik, maka akan tertulis titik. Nah, begitupun ketika saya mengatakan koma, maka akan tertulis koma. Jadi bisa dilihat. Keuntungannya apa? Keuntungannya adalah dengan kita manual ini dibandingkan dengan menggunakan suara ini bisa 4 kali lebih cepat, ya, 4 kali lebih cepat. Bisa dilihat sendiri bagaimana untuk menulis satu paragraf ini hanya membutuhkan hitungan detik, sudah seperti ini banyaknya, ya. Oke, titik. Nah, untuk enter spasi dan apa kita membutuhkan bantuan keyboard. Tetapi untuk mengetik, apalagi misalnya untuk mahasiswa yang referensinya menggunakan buku yang tercetak, nah kan akan susah, sedikit-sedikit lihat buku ketik. Nah, paling bagus kan kalau kita baca bukunya secara langsung, tinggal kita pasang menggunakan headphone ya. Maka kita tinggal baca bukunya, Google akan mengetikkan kita secara otomatis. Jadi kita lebih terbantu ya. Oke. Ini contoh untuk mengetik menggunakan typing voice dan kolaborasi. Nah, pertanyaan kedua, ini saya matikan dulu. Pertanyaan keduanya itu bagaimana misalnya ketika kita menulis artikel tetapi kita menggunakan referensi, apakah software referensi manager seperti Mendeley itu bisa digunakan? Nah, kalau untuk Google Dokumen itu sendiri belum mendukung fitur Mendeley Connector, yang didukung hanyalah Zotero. Jadi silakan gunakan Zotero juga gratis seperti Mendeley, bahkan mungkin Zotero lebih update. Nah, di sini saya sudah menggunakan Zotero. Saya tunjukkan Zoteronya. Saya kasih full layarnya. Di sini ada fitur Zotero, ya. Zotero. Di sini Zotero sudah terbaca Google Dokumen. Mendeley itu belum bisa didukung oleh Google Dokumen, sehingga paling bagus menggunakan Zotero. Ini tidak jauh berbeda dengan Mendeley kok. Bahkan mungkin lebih update sedikit. Nah, bagaimana penggunaannya? Nanti saya akan menjelaskan tentang penginstalan Zotero itu di video tersendiri, tetapi saya akan memberikan gambaran sedikit ya tentang Zotero, penggunaan Zotero di Google Dokumen. Nah, di sini ketika sudah terinstall, saya asumsikan sudah terinstall, ini tinggal diklik. Misalnya saya klik, ya, tunggu sedikit. Ini dia minta di running dulu aplikasi Zoteronya. Saya minimize dulu. Saya jalankan aplikasi Zotero. Ini aplikasi Zoteronya sudah terinstall, tinggal klik untuk dijalankan. Kita tunggu.
Nah, ini penampakan aplikasi Zotero setelah dijalankan. Nah, ini misalnya sudah ada aplikasi-aplikasi referensi-referensi yang sudah saya download sebelumnya. Ini bisa connect langsung dengan Google Cendekia, dengan Scopus, dengan yang lainnya. Ini bisa connect otomatis. Jadi ada Zotero Connector. Jadi Zotero Connector itu bisa langsung terhubung dengan website, ya. Misalnya di sini saya tunjukkan. ini namanya Zotero Connector, ya. Zotero Connector ini nanti dia yang akan menghubungkan ketika kita membuka Google Scholar atau Google Cendekia, ketika ada referensi yang mau di-download, jadi bisa langsung di-download otomatis oleh Zotero Connector. Oke, nanti tentang Zotero Connector ini nanti saya akan jelaskan di video tersendiri bersama penginstalannya. Saya langsung saja ke gambaran umumnya. Jika saya mensitasi suatu artikel, itu saya tinggal klik Zotero, nanti akan terbuka. Nah, ini dia minta dikonekkan dulu, yang mana menggunakan ini email saya. Dipastikan bahwa ini untuk diintegrasikan ke Google Dokumen. Jadi Zotero yang secara manual ini mau dikonekkan dengan Google Dokumen. Jadi apa yang ada di dalam software Zotero ini bisa masuk ke sini. Nah, ini berarti sudah ada, tinggal kita klik Zoteronya. Nah, tinggal kita pilih di sini. Ini yang APA, kita misalnya pakai APA yang versi 7, kemudian OK. Nah, kita tinggal pilih mana yang kita mau citasi, mana yang kita mau kutip. Misalnya aplikasi yang ini ya, yang moderasi beragama ini, tinggal saya klik. Atau tidak, ini bukan itu, ini kolomnya. Ini diklik, kemudian pilih Classic View. Nanti kelihatan mana artikel yang mau diambil. Misalnya inilah moderasi beragama, kemudian OK. Setelah itu nanti kemudian akan terlihat di Google Dokumen apa yang sudah disitasi ini ya, Junaidi. Oke. Nah, bagaimana untuk memunculkan di referensi? Misalnya ini kan citasi. Bagaimana untuk daftar pustaka atau referensinya? Ini pastikan kursornya di referensi. Setelah itu klik Zotero, kemudian bibliografi ini ya. Nah, kita tunggu sebentar update. Nah, ini referensinya. Jadi langsung berubah, ini tinggal diatur, disesuaikan, dirapikan. Nah, sudah. Jadi citasinya oke, referensinya juga oke. Nah, untuk sekian, nanti ini layarnya dia akan berubah juga. Jadi ketika saya jalankan yang Firefox, yang akun kedua, ini dia akan berubah. Dia akan terlihat juga di penulis kedua juga ikut berubah. Jadi penulis kedua juga apa yang ditulis nanti akan berubah. Misalnya saya akan menulis dengan ini ya, yang akun kedua. Hanya mungkin coba kita lihat apakah alatnya juga. Nah, biasanya ini tergantung, kalau Google Dokumen itu didukung dengan dikte. Ini karena Firefox makanya mungkin tidak terdukung. Harusnya terdukung sih. Nah, ini bisa kelihatan. Nah, saran saya gunakan yang Firefox sehingga diktenya itu bisa kelihatan. Oke, mungkin cukup sekian apa yang bisa saya bagi tentang tutorial berkolaborasi dalam menulis, baik itu skripsi, tesis, disertasi maupun artikel jurnal ilmiah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.